Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA dan hari ini kita akan melaksanakan penilaian harian bab sistem reproduksi pada manusia. Namun sebelumnya Miss Poppy akan membahas terlebih dahulu, mereview materi-materi yang sebelumnya kita pelajari. Langsung saja, apa itu reproduksi? Reproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, reproduksi sendiri merupakan proses di mana suatu organisme mampu memperbanyak diri yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Pembelahan sel. Reproduksi pada manusia dimulai dari terbentuknya gamet, yaitu adanya sperma dan sel telur dari kedua induknya. Gamet sendiri dihasilkan melalui pembelahan meiosis sel-sel induk kelamin. Untuk mengetahui proses pembentukan sel kelamin, ada materi mengenai kromosom dan gen. Kemudian perbedaan mitosis dan meiosis. Apa ya perbedaannya? Untuk mitosis sendiri merupakan pembelahan pada sel tubuh atau sel somatik. Namun untuk meiosis itu terjadi pada sel kelamin, ya. Nah, pada mitosis itu akan menghasilkan 2 sel anak, sedangkan pada meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anak. Ini untuk gambarnya untuk mitosis dan meiosis. Pada mitosis ada proses profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis itu ada 2 tahapan. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Ketika sudah tahap 1 ini, maka berlangsung ke tahap yang kedua, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Makanya pada saat pembelahan meiosis itu dihasilkan 4 sel anakan. Kemudian kita langsung saja ke pubertas. Pubertas pada laki-laki memiliki ciri-ciri suara menjadi berat atau ngebas, tumbuhnya jakun, dada menjadi bidang, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan bagian tubuh yang lain, otot mulai berkembang, dan yang paling inti dari pubertas laki-laki ini yaitu mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, ciri-cirinya yaitu berkembangnya payudara, kemudian pinggul membesar, suara menjadi bernada tinggi, tumbuhnya rambut pada bagian kemaluan, dan yang paling inti ya, jika pada laki-laki ada mimpi basah, kalau pada perempuan itu mengalami menstruasi. Langsung kita ke alat reproduksi. Nah, alat reproduksi pada laki-laki bisa kita lihat. Yang pertama itu di sini ada epididymis. Epididymis ini terletak di dalam kantung yang dinamakan skrotum. Selain testis, di sini ada epididymis. Kemudian ada saluran vas deferens. Kemudian ada kantong kemih, ada kelenjar prostat, kemudian ada saluran uretra, dan ini yang dimaksud dengan penis, ya. Dalam penis ada saluran uretra. Testis merupakan tempat dihasilkannya sel sperma. Kemudian setelah selesai dihasilkan akan disalurkan ke epididymis. Nah, di epididymis ini terjadilah pematangan sel sperma.
Jika sudah matang, maka akan dibawa ke saluran vas deferens, kemudian ke sini, ke saluran uretra dan dikeluarkan melalui penis. Kemudian untuk yang perempuan, gambarnya ada seperti ini. Dimulai dari sini dulu ya kita, kiri kanan itu ada sepasang ovarium. Ovarium ini merupakan tempat untuk menghasilkan sel telur. Kemudian ketika dia sudah matang, akan ditangkap oleh ini infundibulum atau fimbriae. Ketika sudah ditangkap, dia akan ke saluran telur, ya, si ovumnya. Namun ketika tidak dibuahi, dia akan ke sini, ke rahim, dan dikeluarkan melalui vagina. Nah, untuk alat-alatnya sendiri, ini ada ovarium, tempat menghasilkan sel telur, kemudian ada saluran telur, kiri dan kanan sama seperti ovarium, sepasang, atau disebut juga tuba falopi, saluran telur ini. Di sini ada yang disebut dengan rahim, ini ya, atau uterus. Ini leher rahim atau serviks, dan ini vagina. Fungsinya ovarium tadi menghasilkan sel telur, saluran telur atau tuba falopi itu untuk tempat terjadinya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Itu tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Kita lanjut. Gametogenesis dan fertilisasi. Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Pembentukan gamet jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut oogenesis. Sedangkan fertilisasi sendiri adalah bersatunya dua gamet, sel sperma dan sel ovum, untuk membentuk organisme baru yang sejenis. Kelainan dan penyakit sistem reproduksi manusia. Ada macam-macam penyebabnya, ya. Yang pertama yaitu ada penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Ada apa saja? Yaitu ada penyakit yang dinamakan gonore, ya, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua ada chlamydia. Chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Dan yang ketiga sipilis atau raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang kedua, penyakit yang diakibatkan oleh jamur, yaitu penyakit candidiasis, disebabkan oleh jamur Candidia albicans. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit, yaitu sejenis protozoa dari jenis Trichomonas vaginalis. Kemudian yang terakhir, ada penyakit yang diakibatkan oleh virus, yaitu contohnya ada kutil kelamin, kemudian herpes yang disebabkan oleh virus herpes simplex, dan AIDS. AIDS ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Oke, sampai di sini saja pembahasan singkat kita dari bab sistem reproduksi manusia. Silahkan dikerjakan soalnya. Semoga sukses ya dan nilainya mencapai KKM. Sampai di sini saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.